sendiri. Tapi belum itu aku izin buat bacain nama-nama tokoh yang ada di organisasi Budi Utomo, karena penyebutannya tuh dengan ejaan lama ya. Jadi aku takut ada yang salah nanti malah tambah berabe gitu loh. Jadi aku izin. Bawa catatan. Oh ini yang di kelas-kelas udah dicatat. Terus iya. Ya, bagus itu Mbak Luna itu. Bagus. Nyatet dia kalau di kelas nggak tidur, nggak main HP. Audio roll, kamera roll, action. Selamat pagi semuanya, Penserian Muda. Pada hari ini kita ingin melakukan podcast dengan tema peran organisasi Budi Utomo. Pada kesempatan hari ini, gue ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama gue Anton Eroharjo dengan NIM belakang 98. Dan pada intinya podcast pada hari ini kita membahas tentang organisasinya Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908 dan pendirinya adalah Sutomo. Organisasi tersebut mempunyai misi yang penting, yaitu memajukan pendidikan serta menghidupkan kembali kebudayaan. Tapi di sini gue juga nggak sendiri. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan podcast pada hari ini, gue pengen tahu nih nama lengkap dan NIM belakangnya kakak-kakak yang ada di sini tuh nama lengkapnya siapa dan NIM belakangnya tuh berapa. Oke, mulai dari Mbak Suci. Halo Penserian Muda, aku Suci Fadila dengan NIM belakang 53. Halo, perkenalkan nama aku Arungu Sumakti dengan NIM belakang 69. Halo Penserian Muda, aku Luna Rahma Editya dengan nomor NIM belakang 09. Oke, di sini kalian tuh masuk sejarah kan? Itu paling karakter favoritnya ini sih, Sutomo. Sutomo? Oh iya, karakter favorit itu Sutomo deh jatuhnya. Soalnya dia tuh kayak pelopor gitu kan. Ini enggak nih, Soekarno. Megawati. Boleh terus. Oke, baru. Kalau aku juga Sutomo itu karena dia bisa memajukan pendidikan di Indonesia gitu. Kalau aku sendiri setuju sih, karena dia tuh jadi pelopor pendidikan. Pelopor pendidikan, terus habis itu bikin semangat kebangkitan nasional juga buat kita terutama kaum muda. Oh, bagus sih. Gue boleh nggak nih tokoh-tokoh yang gue sebut nih? Boleh. Ini pas ada di baju Soekarno kan? Kenapa Soekarno? Nih, tanpa Soekarno Indonesia bisa merdeka. Mungkin sekarang bisa dilanjut ya pertanyaan. Yang pertama tuh oleh Mbak Suci. Aku mau nanya, organisasi Budi Utomo kenapa dianggap sebagai awal dari masa pergerakan di Indonesia? Oh, aku banget nih. Iya. Ya ampun. Pertanyaan yang menarik ya dari Mas Anton. Kenapa sih organisasi Budi Utomo ini bisa dianggap sebagai pelopor ya tadi? Iya. Pelopor masa pergerakan Indonesia. Hal itu tuh kita perlu tahu dulu Mbak. Kalau organisasi Budi Utomo ini, Indonesia itu dulunya berjuang itu secara kedaerahan, masih sifatnya itu berkelompok, terus kedaerahan sekali, menggunakan senjata juga. Nah, Budi Utomo ini kenapa bisa dianggap sebagai organisasi atau sebagai suatu perkumpulan yang dianggap tonggak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, karena itu tuh termasuk organisasi modern yang sudah terstruktur. Nah, begitu. Nah, beda lagi kayak Jong Java, terus Jong Sumatera, Minahasa ada kan? Minahasa itu sifatnya masih kedaerahan, Mas. Berarti itu pada masa itu perlawanan dari organisasi itu tuh menggunakan senjata tradisional atau udah senapan kayak AK-24 gitu kan? Oh, kejauhan deh itu. Enggak deh. Okay. Nah, Budi Utomo ini bergeraknya bukan secara kedaerahan, melainkan udah secara nasional, dan mereka itu nggak lagi memakai senjata tapi intelektual. Wow. Jadi yang di fisik-fisik tuh udah nggak ada. Udah lewat lebih ke diplomasi. Nah, gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya tuh aku mau nanya sama Mbak Arum ini. Alasan
yang mendasari pembentukan organisasi Budi Utomo itu apa sih yang diharuskan? Kenapa organisasi Budi Utomo itu ada? Alasan dari terbentuknya organisasi Budi Utomo itu karena digagas oleh Dr. Wahidin. Nah, Dr. Wahidin itu, beliau itu tuh dokter Jawa yang berasal dari Surakarta. Nah, beliau itu berkeinginan itu di Pulau Jawa itu tuh biar ada perkumpulan yang bertujuan untuk pendidikan. Nah, terus gagasan tersebut itu disambut baik oleh pelajar dari Stopia. Nah, terus setelah diskusi itu dengan Sutomo, siapa itu? Siapa? Gondwana. Ya, Gondwana. itu dengan satu lagi Sutomo. ya, itu mereka bertiga itu tuh mendiskusikan gagasan tersebut. Nah, ditetapkanlah pada 20 Mei 1908 didirikan Perhimpunan Budi Utomo. Oh, ngomong-ngomongin tentang organisasi nih. Di sini yang suka komunikasi jadi nggak? Itu kan bagus kalau ada kan bukan bagus. Kak Luna. Aku mau nanya tuh siapa aja sih dan bagaimana peran tokoh-tokoh tuh yang ada di dalam organisasi Budi Utomo? Jadi sebelumnya peran tokoh yang ada di organisasi Budi Utomo itu tuh sebenarnya banyak ya. Ada mulai dari sekretaris, ada bendahara juga, ada ketua juga, ketua organisasinya itu sendiri. Tapi sebelum itu aku izin buat bacain nama-nama tokoh yang ada di organisasi Budi Utomo karena penyebutannya tuh dengan ejaan lama ya. Jadi aku takut ada yang salah nanti malah tambah berabe gitu loh. Jadi aku izin. Catatan. Oh ini yang di kelas-kelas udah dicatat. Terus iya. ya, bagus itu Mbak Luna itu. Nyatet dia kalau di kelas nggak tidur, nggak main HP. Ya, jadi tuh 9 tokohnya tuh ada Sutomo itu sendiri yang berperan sebagai ketua dari organisasi Budi Utomo. Terus yang kedua ada Muhammad Sulaiman, yang ketiga ada Gondo Suwerno, yang keempat ada Gunawan Mangunkusumo, yang kelima ada Raden Angka Prasojodirjo, yang keenam ada Muhammad Saleh, yang ketujuh ada Raden Mas Gombrek, yang ke-8 ada Soedi Tirtonegoro, dan yang ke-9 yang terakhir ada Suyarno. Wah, banyak juga ya itu. Bisa lagi namanya kan? Itu tuh udah disebutin semua apa itu masih beberapa? Kalau yang aku cari-cari sih ini sudah semua ya yang Semua. terlibat ke dalam organisasi Budi Utomo itu. Oh, lumayan banyak juga ya. Terus yang jadi ininya? Yang jadi PDD-nya siapa waktu? Ada. Oh nggak ada. Itu bilang ada kayak gitu. Halo Mas. Ya ada kaji berarti dia dulu nggak ada Open recruitment gitu. Iya ada. Eh. Kan orang-orang tuh langsung datang buat ya kayak begitu. Iya, bergabung aja gitu. Jadi tanpa ada Ini ayo ikut ini ya. Jadi kita mau sendiri dengan keinginan masing-masing lah. Emang banget aja kalau seru. Oke, selanjutnya aku mau nanya ke Kak Suci lagi. Boleh. Bagaimana organisasi Budi Utomo semasa berdiri? Terus kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi ini apa aja pada waktu itu? Makasih ya Mas Anton pertanyaannya. Kok Ternyata itu tak susah ya. dia itu sifatnya itu lebih hati-hati Mas. Kayak Lebih kooperatif gitu. kooperatif, humanis juga. Jadi ini sebabnya Budi Utomo itu awet, kayak dia nggak terlalu diusik Belanda. Langgeng. Betul, wow. Langgeng terus sama nggak sirik. Bisa dikatakan begitu. Nah, kemudian buat kegiatannya sendiri, Budi Utomo ini guys fokusnya ya. Oh, bukan guys. Tapi apa? Poserian muda. Nah, fokusnya ini lebih ke pendidikan sama budaya. Dia itu sebenarnya ya bisa dikatakan nih bisa fokus loh ke politik, cuman ya gitu kurang bisa. Nah, akhirnya dia lebih fokus ke pendidikan sama budaya. Nah, Budi Utomo ini pernah mengadakan kongres di Yogyakarta tanggal 3 sampai 5 Oktober. Nah, di situ intinya tujuan dari kongres itu
untuk memajukan sekolah Stovia sama Quack School kalau nggak salah ya. Nah, kemudian selain itu kegiatannya berfokus pada pertanian, pendidikan, pengembangan intinya yang memajukan kesejahteraan umat begitu. Nah, terakhir juga Budi Utomo ini mendirikan sebuah sekolah khusus untuk para pribumi. Karena kan saat itu Belanda tuh membatasi banget ya, kayak pendidikan. Kita tahu sendiri kan, pendidikan tuh bisa diperoleh dari kaum elit juga, bangsa Belanda aja, bangsa Eropa. Nah, akhirnya karena Budi Utomo ini mendirikan sekolah-sekolah, pribumi ini bisa merasakan jenjang sekolah itu, jenjang sekolah dasar kayak gitu. Berarti kayak merata gitu ya, semua kedapetan. Nah, iya. Gratis walaupun masih bisa dikit tadi. Nah, oke. Yang terakhir itu selain mendirikan sekolah, oh ya bagus banget, ada program beasiswa juga di situ yang bisa membantu KIP? pribumi. Oh bukan, Apa? khusus dari situ. Oh. Saya kurang cari tahu sih sebenarnya. Tapi intinya ada program beasiswa. Nah begitu IPK Mas. harus 3 itu. Kayaknya tuh enggak ya, itu enggak sampai kuliah deh. Oh, Masih enggak sekolah sampai dasar. kuliah. Heeh. Aduh, dingin banget guys. Kita nggak disponsorin nih. Enggak ada. Iya, karena ada teh kotak di sini. Ayo teh kotak sponsorin ya. Bisa kita hubungin nomor di bawah ini nanti keluar editan. Oke. Budi Utomo itu mempengaruhi apa terhadap Belanda? Oh. Kayak berarti berpengaruh Iya, apa berarti- sih? iya. Budi Belanda itu. Budi Utomo tuh sangat berpengaruh ya, karena dengan adanya organisasi tersebut Belanda itu merasa terancam. Terancamnya gara-gara nanti tuh organisasi-organisasi yang lain akan lahir. Penggerak lain. Nah, dari itu mungkin Belanda jadi agak sedikit waspada nih. Oh, berarti itu kayak tadi yang dibilangin Mbak Suci, karena organisasi Budi Utomo itu humoris dan kooperatif, Iya. maka banyak organisasi yang lain. mau mengikuti. Mau mengikuti. Ya. Tapi karena mungkin organisasi ini pendekatannya humanis, jadi Belanda tuh kayak kurang ya, Iya. kurang gitu kayaknya, walaupun tetap merasa terancam. Oke. Bagus. Terus bagaimana reaksi Belanda terhadap aktivitas yang dilakukan Budi Utomo? Reaksinya ya waspada. Karena ya itu Waktu tadi yang saya bilang, Melahirkan melahirkan organisasi baru. yang lain. Soalnya kan nanti bakal ada perlawanan dari mereka buat Belanda. Jadi dia tuh ngegerakin bangsa pribumi gitu ya. Yang lain biar Belanja serang. biar mereka Belanda itu nggak semena-mena sama kita gitu. Lanjut ke Mbak Luna. Tanggapan masyarakat terhadap adanya organisasi Budi Utomo, terutama terkait aktivitas organisasi Budi Utomo itu apa ya, Mbak? Kalau tanggapan masyarakatnya tuh sebenarnya banyak ya. Tapi yang paling berasa itu tuh di kaum priai sama elit. Kenapa kaum priai sama elit? Karena organisasi Budi Utomo ini itu tuh dia tuh lebih didominasi sama priai sama elit. Jadi kayak kalangan bawah, masyarakat bawah itu tuh merasa kurang kayak ngerasa insecure kalau dia belum rata gitu. Belum rata ya, kalau kalau misalnya si kalangan bawah ini dia masuk ke organisasi Budi Utomo, dia tuh ngerasa kurang cocok atau kurang insecure tadi, karena dia balik lagi kalau organisasi Budi Utomo itu didominasi sama kalangan elit sama priai gitu. Jadi kalangan bawahnya kurang merasakan itunya, dampaknya dari bukan makan dampak sih, lebih ke kurang merasakan adanya organisasi tersebut gitu loh. Oh. Kayak mungkin Budi Utomo tuh berdampaknya lebih ke negara. Iya, kenapa kaum itu juga kaum priai sama elit dia tuh mendukung, karena kan Budi Utomo ini di pendidikan ya sama kebudayaan, jadi itu dana lah kasarnya. Terus habis itu jadi organisasi jadi makanya lebih si priai sama elit ini dia tuh mendukung banget dan merasakan justru. Tapi kalau kaum bawahnya itu tidak merasakan, dan dia tuh segan gitu loh buat gabung ke organisasi Budi Utomo. Apakah ada kekurangan yang bisa diperbaiki di dalam organisasi Budi Utomo itu? Ada sih.
salah satunya tadi yang udah aku sebutin tadi, kalau bisa tuh semua dari kalangan bawah sampai atas tuh bergabung aja. Terus habis itu yang kedua, organisasi Budi Utomo ini kan cuma fokus ke pendidikan sama kebudayaan doang. Harusnya dia bisa lebih ke ekonomi dan politik juga, karena kan pada waktu itu kondisi ekonomi dan politik masa itu kan bener-bener chaos banget. Jadi sebisa mungkin tuh itulah. Terus habis itu yang ketiga, sama kalau bisa jangan di satu pusat aja. Jadi organisasi Budi Utomo tuh cuma ada di daerah Jawa doang. Harusnya dia bisa menyebar ke seluruh Nusantara. Terus kalian nih, ada yang tahu nggak apa pengaruh organisasi Budi Utomo yang masih terasa sampai sekarang? Pengaruh ya. Kalau aku sih ngomongin soal pengaruh Budi Utomo, pastinya munculnya organisasi termasuk sekarang kan. Kayak kuliahan gitu ya. Kemudian semangat nasionalisme kita tinggi banget, gila. Terus mau mempertahankan pendidikan di era saat ini. Oh ya, itu masuk juga. Kalau Mbak Arum gimana, Mbak? Budayaannya juga bisa masuk gitu. Terus tuh kita lebih semangat buat belajar. Soalnya kan Budi Utomo ini juga untuk pendidikan juga kan Tokoh tujuannya. pendidikan. Iya, tokoh pendidikan. Jadi itu kita harus juga bisa belajar dengan giat gitu. Masa kita udah diperjuangin, kita leyeh-leyeh. Mungkin. Ya itu. Oh iya sih. Itu sih, Mas. Terus menurut kalian apa aja hal yang bisa diteladani pada generasi saat ini dan generasi mendatang? Oh, ngomongin Ya generasi mungkin Gen Z sekarang ya. Kalau mendatang Alpha lah mungkin. Dan seterusnya. Ya, kita mungkin buat Gen Alpha ya ini kalian. Gen Z dulu aja. Gen Z. Gen Z. Kalian tuh Gen Z banget. Bisa dilihat dari lagunya Hindia. Iya buat. Mungkin ya buat generasi sekarang sama mendatang pertahanin NKRI. Ya, itu sih. Terus kalian harus menyadari bahwa penting banget pendidikan itu buat mengubah kita. Ya, buat merubah negara biar negara kita tuh juga maju gitu. Kayak yang lain gitu. Terus juga jangan lupa pertahanin rasa nasionalisme. Itu penting banget. Itu rata generasi apapun. Iya, harus dong. Kalau nasionalisme kan harus. Semoga Gen Alpha ngeliat video kita ya guys. Mungkin terima kasih kalian yang sudah bisa mampir ke sini. Mungkin kita akhiri aja podcast pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau seru banget maafin guys. Oke, mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik keserian. Cing. Selamat pagi semuanya, Konserian Muda. Pada hari ini kita melakukan podcast yang bernama Konsentra. Selamat pagi semua Konserian Muda. Sabar. Audio belum roll, sabar. Nunggu interview roll.